warahmatullahi wabarakatuh. Hang Ulun Basuki Langgang. Selamat datang di Coba-Coba Podcast SMA N 1 Sukapura dengan saya Giavina Stefani. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan bintang tamu kita di sebelah saya yaitu calon ketua dan wakil OSIS periode 2024 dan 2025. Oke, bisa diawali dengan perkenalan diri kalian dulu nih. Oke, aku dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Cinta Laura Andini. Saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya dari kelas 11-1. Kalau kamu? Dan saya Muhammad Rehan Pai Putra. Saya dari kelas 10-2. Dan di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Oke. Rumah kalian di mana nih? Kalau aku rumahnya di Sukapura, tepatnya di Jalan Blok Tengah. Oh, dekat ya? Dekat sama sekolahnya. Kalau kamu? Rumah aku di Botoh. Lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Sekitar 10 menitan kalau ke sekolah. Kok bisa sih kalian tiba-tiba kepikiran buat sekolah di sini gitu? Dulu sebenarnya nggak pengen di sini, pengennya di kota. Cuma karena memang kayaknya ini tuh pilihan terakhir di sini, ya udah saya masuk sini aja. Gitu. Oh, pilihan terakhir banget ya emang ya. Kalau kamu? Kalau aku ngerasa di SMA ini kayak aku bisa mengembangkan bakat sesuai kemampuanku di sini. Dan menurutku SMA ini berbeda dengan SMA lainnya karena SMA di sini ada double track-nya ya. Oh iya Nah, bener banget. Jadi kita kalau bingung mau ke SMA atau SMK, nah tepat banget kita solusinya ke SMA 1 Sukapura. Iya benar. Karena kan masih ada kan biasanya katanya orang-orang tuh kalau SMA tuh lebih banyak materinya, kalau SMK lebih banyak praktiknya. Tapi kita di sini balance ya. Jadi kita di sini tuh balance guys. Jadi ada praktiknya juga sama ada materinya juga. Oke, kalian? Walaupun bahasanya sekolah kita di desa, setidaknya kita tuh nggak kalah sama di kota. Iya, kayak gitu. Oke. Hobi kalian tuh apa sih? Hobi aku kebetulan aku bulu tangkis. Tapi jarang sih, nggak pernah ikut event, cuma pas gabut di rumah sore-sore gitu Bulu doang. tangkis. Buat ngisi waktu luang aja sih. Tapi kamu suka? Suka. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka ke menari sih. Karena dengan menari saya merasa diapresiasi dalam bentuk kekurangan saya. Alasan kalian kenapa sih kok? Kalau kamu kok kenapa kok suka main bulu tangkis? Kamu kenapa kok suka nari gitu aja? Kayak emang suka aja sih. Dulunya tuh nggak bisa kan, cuma kayak kakak aku tuh suka juga. Jadi aku kayak ketularan gitu. Terus kamu? Kalau aku kan biasanya cowok itu maco-maco ya. Terus kalau saya itu biasanya dikatain kayak lemah gitu itu. Dengan saya melakukan hobi saya menari, nah di situ saya merasa diapresiasi dan didukung banget kekurangan saya di dalam situ. Tapi sebenarnya kalau mental kamu kuat, kamu tuh nggak perlu dengerin omongan orang lain loh. Iya sih, benar. Jadi kayak ya udah anggap aja itu angin lewat. Gitu. Tapi kamu biasanya mental kamu ini nggak sih down nggak sih kalau misalnya ada yang ngatain kamu kayak gitu? Pastinya down sih, nggak ada orang yang mau mempunyai kekurangan lah ya. Nah, ketika kita nggak tahu ya. Ya benar. Ketika kita diomong seperti itu ya hatinya kan pasti sakit ya. Terus tapi aku mencobanya itu untuk membuang rasa sakit itu. Kita harus terbiasa. Benar banget. Karena manusia nggak ada yang sempurna menurut aku. Iya benar banget ya. Gak cuma menurut dia guys, menurut semua orang juga biasanya manusia tuh emang gak ada yang sempurna ya. Oke, terus kesibukan kalian deh sehari-hari atau kalian biasanya kalau libur ya, misalnya kalau libur kalian atau jalan-jalan atau kalian masak atau mungkin bersih-bersih rumah. Biasanya istirahat ya, kalau nggak capek ya jalan-jalan. Soalnya kan kita udah dari sekolah, udah dari Senin sampai Jumat. Nah, pas liburnya tuh kita tuh buat istirahat, jadi kayak nggak sempet jalan-jalan. Jadi gitu. kamu tuh nggak punya kesibukan pas libur gitu? Iya ada sih kayak bersih-bersih. Iya lebih sibuk tidur gitu aja sih. Terus kalau kamu kesibukannya? Kalau aku kesibukannya sih membantu orang tua karena sekarang mempunyai adik kecil, jadi harus ekstra untuk membantu orang tua. Oh, gitu. kamu anak berapa sih? Aku anak kedua. Anak kedua dari berapa saudara? Dari 4 bersaudara. Oh, jadi kamu kedua, berarti kamu punya adik 2 dong? Adik 2, kakak saya 1. Kalau kamu anak berapa? Aku anak kedua dari 2 bersaudara, paling bungsu. Oh, jadi kamu anak terakhir ya? Iya. Oke. Terus kan kita hidup nih, kita kan pasti punya pengalaman kan? Pasti kita punya pengalaman kita yang buruk dan yang baik kan? Kalian punya pengalaman yang buruk gak sih? Atau pengalaman yang baik juga? Pastinya sih punya ya. Boleh diceritain deh. Pengalaman buruk aku tuh pas waktu di SMP kelas 9 akhir itu pernah, kalau kalian pernah dengar kasus buat kalian semua, 2 anak tenggelam
itu salah satunya ada aku di sana. Itu teman aku. Aku sempat tahu berita itu sih. Tapi bukan aku yang dorong loh ya. Jangan, Guys, itu murni kecelakaan guys. It's real. Psikopat guys dia. Ya terus itu menurut kamu udah pengalaman terburuk karena kamu kehilangan temen kamu. Salah satu juga kayak di situ kan posisinya aku masih umur 14 tahun. Itu ditempatkan di ramennya orang, terus kayak diinterogasi sama polisi. Oh, jadi itu bener-bener emang yang kamu saksi aslinya di situ. Kita kan bertujuh. Yang meninggal tuh 2. Oh, yang ditanyain kamu. Iya, soalnya yang lain tuh kayak nggak bisa jawab gitu loh Kak. Namanya juga kan anak kecil ya, takut lah pastinya, grogi gitu loh. Terus itu juga pas waktu masuk sekolah kita harus siap dengan hujatan-hujatan. Kok bisa tuh? Ya mereka mungkin ngiranya kepalingan lo yang dorong gitu tuh. Iya, Padahal mereka tuh nggak tahu sebenarnya cerita aslinya tuh kayak gimana gitu kan. Iya, pasti kan omongan orang ada aja. Padahal di situ kan udah aku niatnya tuh udah mau bantuin. Cuma emang takdir kan berkata lain. Sebenarnya kita nggak tahu ya usia orang itu sampai berapa gitu. Kita kan pengennya juga sampai tua nggak sih? Iya. Iya. Semua orang pengennya sampai tua guys. Terus kalau menurut pengalaman terbaik? Pengalaman terbaik sih pas waktu itu aku ulang tahun sih, dikasih surprise sama kakak aku dibeliin handphone. Itu terbaik ya. Iya, karena nggak semua adik tuh biasanya dapat surprise guys dari kakaknya. Kalau kamu pengalaman terburuk? Kalau aku pengalaman terburuk ya yang seperti tadi, aku mulai SD sampai SMP tuh aku sering dibully banget, dijauhin dengan teman-teman cowokku. Makanya sampai sekarang aku berteman dengan cewek bukan karena aku nggak mau berteman dengan cowok, karena ya mereka aja yang nggak mau. But nggak apa-apa sih, meskipun gue dijauhin nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang sampai sekarang berteman sama aku. Ya benar. Ya temanku kelas 9 itu satu kelas itu nggak ada pembulian, benar-benar mereka berteman tanpa memilih-milih teman. Emang harusnya semua orang kayak gitu sih guys, kita nggak boleh pilih-pilih teman. Pengalaman terbaik? Udah itu aja terburuknya? Iya itu aja sih. Kalau pengalaman terbaik, aku dengan cara membuktikan aku dengan aku menari, mengikuti banyak organisasi, serta perlombaan lain, saya bisa membuktikan bahwa dengan kekurangan saya mampu untuk membuktikan itu semua gitu. Dan menjadikan kedua orang tua saya bangga kepada aku. Iya. Ngomong-ngomong soal organisasi nih ya, menurut kalian tuh arti organisasi itu apa sih? Aku dulu ya. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan tertentu. Kalau kamu? Kalau menurut saya tuh organisasi itu di mana tempat kita tuh saling berdiskusi dan juga nambah wawasan dan relasi. Kan biasanya kalau kita ikut organisasi, itu kan kita perlu banyak bersosialisasi sama lingkungan kita, misalnya kayak sama orang-orang di sekeliling kita kayak gitu. Kalau menurut kalian arti sosialisasi itu apa sih? Kalau menurut aku sih sosialisasi itu nambah temen ya, kayak nambah relasi, nambah wawasan. Darinya yang awalnya kita tuh nggak kenal, habis kita bersosialisasi sama dia, kita tuh jadi kenal gitu. Awalnya kita nggak tahu tempat ini, karena punya temen di tempat ini jadi kita kenal gitu loh, tahu gitu loh. Oke, kalau menurut kamu? Menambahi dari ucapan Mbak Laura tadi, ya sih benar, relasi itu sosialisasi itu menambah wawasan-wawasan baru kan. Nah, seperti yang tadinya kita diem hanya satu orang, kita berbaur di masyarakat menjadi banyak orang seperti itu. Kalau menurut kalian sendiri, kalian tuh introvert gak sih? Atau emang ekstrovert gitu, anaknya suka di luar, suka ngomong sama orang banyak, suka keramaian gitu? Kalian kalau aku ekstrovert, jujur. Ya. Contohnya kamu ekstrovert apa? Aku ekstrovert sih karena aku kayak aku tuh gak bisa pendiam gitu ya. Yang lain kayak pendiam bisa di rumah aja gak keluar-keluar, itu aku gak bisa. Kayak harus ada gebrakan baru setiap harinya gitu ya. Ya, kalau menurut kamu? Kalau aku sih ekstrovert juga karena ya kayak Mbak Laura tadi, aku nggak bisa diem Jadi sebenarnya kalian tuh sama ya? Iya sama. Sebenarnya sih kalau dibilang dari sama enggak ya, kita tuh dari awal tuh saya nggak suka sama dia. Oh kenapa tuh? Kan ceritain ya. Hot nih guys. Enggak sih, enggak. Iya. Aku pokoknya intinya pernah punya masalah lah sama ini. Terus kayak aku mikirnya, apaan sih gitu ya. Gak bakal mau aku satu organisasi sama dia. Tapi nyatanya sekarang dia tuh malah jadi wakil aku. Alasan kamu milih dia tuh apa sih? Kayak kok tiba-tiba banget gitu. Kan kalau twist orang ngiranya kalau awalnya kamu benci terus tiba-tiba dia jadi wakil kamu. Iya, aku juga gak tahu sih sebenarnya, kan kayak pengen
ini anak kan aku nggak suka ya, apakah dia tuh berpotensi gak sih? Jadi aku pilih aja tuh jadi wakil aku. Ternyata ya dia berpotensi sih Oh, gitu. jadi kamu lihat dari potensi dia. Ternyata aku milih dia tuh ternyata gak salah pilih gitu Nggak lah. salah pilih. Oke. Ternyata tingkahnya dia tuh sama kayak potensinya gitu, balance Oh gitu ya ya. balance. Gak Jadi cuma omong rata doang. ya, Iya. ya jadi rata. Oke. Kalau kamu alasan kamu mau, kenapa nih kamu mau? Biasanya kan kalau anak-anak tuh, ngapain sih jadi wakil? Nggak mau banyak tugas kayak gitu. Kamu kenapa kok mau? Kalau aku mau jadi wakilnya Mbak Laura itu mulai pertama MPLS. Mulai pertama MPLS aku ngelihat Mbak Laura itu anaknya yang tegas kan waktu itu berperan sebagai anak yang sedikit jahat kan. Nah, Jahat. terus terus waktu itu kayak jahat-jahat gitu, tapi jahatnya nggak yang ngawur gitu loh. Kayak Maksudnya dia masih ada batasannya gitu iya kan? batasannya kayak meski dia salah berarti dia disalahkan, bukan yang kayak lainnya yang nggak salah terus tetap disalahkan, bukan gitu. Dan dia sempat sedikit bercanda, ya sedikit bercanda untuk mendekatkan antara kakak kelas dan adik kelasnya gitu. Dan dengan itu aku percaya bahwa Mbak Laura patut jadi ketua OSIS karena dia tegas, mempunyai jiwa kepemimpinan, dan ya yang dibutuhkan sekolah itu Mbak Laura semuanya punya. Kamu maafin nggak kalau pas dia ngejek-ngejek? Pertengkarnya nggak pernah ngecek sih nggak pernah ngejek. sampai Palingan sini-sinisan doang sih. Tapi kamu maafin. ya kita sudah saling maafin karena kita Kayak sudah masalah itu udah anggap nggak ada lah gitu ya. Kita udah lupain aja. Yang kemarin ya, iya. apalagi kan kita jadi satu itu kalau ada masalah kan nggak enak. Kalau ada masalah itu harus diomongkan dengan kepala dingin sih. Saya nggak mau ada kubu di antara kita gitu iya, loh. Apalagi antara junior sama senior tuh nggak usah lah gitu. Apalagi nanti kan kalau ada orang ketiga nambah-nambahin terus adu domba itu Oh, makin iya. besar Iya, kan. banyak sih yang kayak gitu. Kalian punya pacar nggak sih di sini? Aduh, Kebetulan pacar aku nggak di sini. Oh, nggak di sini. Ya. Terus kamu kalau aku nggak punya. nggak punya? Kalau misal nih ya, kalau misal kalian punya pacar maksudnya, pacar kalian tuh satu sekolah, itu menurut kalian ganggu nggak sih? Apalagi kan kalian nih, maksudnya kalian ini orang penting ya, jadi itu ganggu nggak sih? Bakal ganggu Menurut kalian? menurut aku pribadi ya, itu this my opinion, itu kayaknya ganggu sih. Kayak kehambat gitu loh. Kita mau ini kayak, aduh lah janganlah kita apel aja dulu gitu kan. Oh iya. Apalagi kayak ada acara event sibuk gitu, terus pacarnya ngambek gitu, sumpah gak suka banget gitu loh. Kayak kehambat banget gitu loh. Iya sih kan kita harus mentingin itu ya. Menurut dia kan aku harus nomor 1 gitu. Padahal kan ada yang lebih penting lagi gitu. Apalagi organisasi kan ada cowok, cewek, masih ada masalah yang cemburu-cemburu gitu lah. Aduh, kayak itu deh yang susah males banget. Menurut kamu kalau misal kamu punya pacar di sini, menurut kamu itu adalah masalah atau malah jadi pacuan kamu buat semangat ke sekolah? Tergantung orangnya. Tergantung kamu apa tergantung pasangannya. Kalau pasangannya ya profesional, mengerti keadaan kita, seharusnya dia tahu batasannya ketika kita berorganisasi itu kan lawan jenis kan. Seharusnya mereka tahu kalau itu sudah kewajiban kita seperti itu. Ya seperti itu sih. Oke. Alasan kalian ikut OSIS apa sih? Alasan utama kalian pengen jadi OSIS? Kalau aku ketua OSIS. Terserah kalian berdua. Kalau aku selama SMA ini aku ingin menghabiskan waktu aku dengan hal-hal yang positif, termasuk mengikuti ekstrakurikuler, perlombaan-perlombaan, dan berorganisasi ini. Serta saya ingin mewakili suara-suara mereka yang terpendam karena malu kan untuk mengucapkan. Jadi mereka cukup ngobrol dengan saya dan saya akan menyampaikan kepada guru-guru. Oh, jadi mereka tuh anggapannya kayak bilang unek-unek mereka tuh apa gitu kan, bilang ke kalian. Jadi kalian yang menyampaikan ke guru-guru gitu. Kalian sebenarnya udah ada pengalaman gak sih di SMP-nya? Kalian SMP mana sih lulusannya? Kalau aku SMP 1 Sukapura. Kamu? Aku dari SMP 2 Sukapura dan kebetulan di sana tuh pas waktu itu kan corona ya. Itu aku nggak pernah ikut ekstra apapun, bahkan organisasi OSIS tuh aku nggak ikut. Oh, jadi kamu first time di SMA ini ya kamu ikut. Kalau kamu di dari SMP pengalaman sebelumnya udah ikut OSIS atau belum atau ini first time? Kalau aku pernah ikut organisasi OSIS, tetapi ketika aku mengikuti organisasi OSIS itu pas corona kan itu ya. Nah itu ya cuma kegiatannya bersih-bersih, terus menghias kelas ketika ada hari-hari spesial gitu itu. Dan kalau di ekstrakurikuler mungkin aku berpengalaman di tari, terus mendongeng,
Terus kemudian aku pernah mengikuti Olimpiade Matematika. Oh, keren. Oke, berarti itu ya keunggulan kamu ya juga ya. Terus aku mau tanya, kalian kan pasti punya program ya? Nggak punya? Program kalian apa tuh? Aku pengen tahu. Mengadakan event untuk menguji kemampuan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler tadi yang mereka minati. Soalnya kan banyak anak-anak terampil yang punya bakat di ekstrakurikuler itu. Cuma karena memang sekolahnya tuh kayak bukan nggak berkembang ya, cuma ekstrakurikulernya tuh kurang. Jadi kayak mereka tuh banyak yang nyimpen bakatnya itu loh, Kak. Jadi kayak kita tuh pengen lebih mengembangkan ekstrakurikuler aja sih. Jadi biar bakat anak-anak di sini tuh makin kelihatan gitu dengan kalian mengembangkan ekstrakurikuler di sini gitu ya. Iya. Terus kalau misal kalian udah jalan tuh ya, program kalian tuh udah jalan, kalian udah jadi ketua dan wakil OSIS. Kan pasti nggak ada mulus-mulusnya ya, pasti kan kalian jalan nggak harus yang lurus gitu, pasti ada belok-beloknya juga. Kalian nanganin itu tuh gimana? Ya pastinya kita bakal diskusi sama organisasi kita kan, karena kita organisasi. Terus juga kita bakal organisasi sama guru juga, kayak ngomongin cara ngatasinya tuh gimana gitu. Istilahnya melakukan evaluasi nggak sih? Evaluasi. Gitu aja. Kalau menurut kalian ikut OSIS tuh capek nggak sih? Menurut aku ada titik capeknya sih, karena kan selain kita melakukan kewajiban sebagai pelajar kayak pembelajaran seperti biasanya, kita mempunyai tugas tambahan yaitu tugas di organisasi OSIS ini. Jadi tanggung jawab kalian bertambah. Iya. Terus kalau menurut aku sih emang capek ya, soalnya kan aku dari dulu dari SMP tuh nggak pernah ikut apapun ya kan. Nah first time ikut di SMA ini kayak ternyata OSIS tuh gini ya, ternyata tuh capek banget sumpah. Belum juga kayak yang hujatan-hujatan babu sekolah lah apalah gitu kan. ya itu banyak sih ya orang-orang kalau ngapain pasti disuruh-suruh terus gitu kayak capek banget gitu. Tapi pas waktu kayak kita melakukan sebuah event terus ternyata eventnya tuh berjalan dengan lancar tuh kita kayak puas gitu loh. Oh ternyata ini kita berhasil Iya, gitu ternyata ya. kita bisa tuh sampai titik sini walaupun ya banyak ngeluhnya sih. Tapi nggak apa-apa guys kalau misal kalian banyak ngeluhnya. Tapi kan kebayar sama yang berhasil itu. Kalau menurut kalian hal yang baik dan kurang baik di sini tuh apa sih? Kalau misal kayak dari muridnya atau mungkin dari sekolahnya boleh disebutin sih. Kalau muridnya sih lebih ke attitude-nya kurang sih ya. Menurut aku sih itu. Kesadarannya tuh juga kurang ya kan? Iya. Kayak bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya itu kayak kurang, asal buang aja gitu. Tanpa memikirkan dampak ke belakangnya. Kalau yang baik? Kalau yang baik menurutku anaknya itu meskipun kita di sini berbeda-beda agama, tetapi kita tidak membedakan satu sama lainnya. Melainkan kita saling support dan mengucapkan jika ada hari-hari yang mereka rayakan. Oh iya, jadi di sini tuh menurut kalian toleransinya tuh tinggi. Iya. Bentar deh, kalian tuh ada minat buat kuliah nggak sih? Kalau minat sih ada ya. Kalau kamu? Minat sih. Kalian mau di apa? Mau ambil apa? Aku pengen di Universitas Brawijaya. Di Malang? Ya, aku pengen sastra. Sastra. Soalnya bidang aku kan di Inggris ya. Kebetulan itu kayaknya cocok untuk aku. Sastra bahasa Inggris ya. Terus kalau aku pinginnya di Universitas Yogyakarta. Karena saya mulai dulu terbekali dengan dunia seni saya, sehingga saya ke bangku kuliah nanti saya ingin mengembangkan terus kemampuan saya. Menurut kalian yang bisa dikembangin di sekolah ini apa sih? Mungkin dari ekstrakurikulernya itu terus dikembangkan. Seperti program kerja kita akan mengadakan event yang mewadahi seluruh ekstrakurikuler di sekolah ini. Dengan mengadakan eskul itu, anak-anak yang tadinya ingin lomba tapi kalah dengan yang lainnya kan pastinya kalau perlombaan di luar sekolah kan dipilih antara yang baik atau yang tidak baik gitu kan. Kalau di sekolah kan bisa semuanya ikut. Semuanya ikut dan sesuai bakat minat mereka gitu. Oh, jadi kalian tuh nyari bakat minat mereka buat dijadiin entar pembuktian emang mereka bakat di sini atau enggak gitu ya, dengan diadain lomba-lomba atau event-event tertentu gitu. Oke. Terus arti pendidikan buat kalian tuh apa sih? Kalau aku, pendidikan itu adalah wadah untuk kita melakukan suatu hal. Contohnya pendidikan itu kalau mereka pikir itu adalah belajar gitu itu kan. Kalau aku pikir itu pendidikan itu adalah anak yang
berlatih bertanggung jawab, kedisiplinan. Nah, seperti itu. Terus menurut aku penting apa enggak? Penting banget karena untuk kita ke masa depan atau kita menginjak ke masyarakat. Nah, itu kalau kita tidak terbekali dengan apa itu namanya? Pendidikan. Nah, kita itu akan salah. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku pendidikan itu penting banget sih. Soalnya apalagi aku cewek ya kan. Ya otomatis orang tuh pasti bilang ya ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di rumah, di dapur gitu. Kalau menurut aku tuh enggak banget sih. Soalnya kayak batasan buat meraih mimpi pendidikan itu enggak ada antara cowok ataupun cewek gitu. Ya kan biasanya apalagi kita tinggalnya di desa ya. Biasanya kan omongan orang tuh kalau misal kita mau sekolah yang tinggi, omongan orang tuh ada aja ya. Iya, Ntar kita dibilang, ngapain sih kan ini. Nanti ujung-ujungnya Kayak balik gitu. lagi ke dapur. Padahal ntar dapur kita bakal beda loh. Iya, benar banget. Emangnya kalau kuliah nanti apa itu namanya? Kalau kuliah nanti emangnya cita-cita kamu tercapai gitu biasanya. Iya biasanya kayak gitu sih. Padahal kita kalau belum melakukan hal tersebut kita kan nggak bakal tahu ke depannya kan. Kan kita kan kuliah juga kita cari relasi. Iya, benar-benar wawasan. Menurut kalian tuh harapan ke depan kalian buat lingkungan sekolah sama warga sekolah di SMA N 1 Sukapura itu apa? Harapan aku sih semoga kita tuh menjadi lebih baik ya. Apalagi semoga aku juga sama Rehan bisa melakukan proker itu dengan baik, juga menjalankan visi misi itu juga untuk kebaikan sekolah kan. Kita juga memikirkan sekolah. Oke, kalian kan pasti punya slogan ya? Ya sih, Oke, boleh dipamerin slogannya. Kalian boleh lihat guys. Tuh 2 3. 1 2 3. Kita dari paslon 1. Berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang satu. Jangan lupa pilih paslon 1. Oke guys, sekian dari kita coba-coba podcast. Kapan-kapan lagi. Bye. See you.